Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pada kesempatan ini. Sebentar ya, sebelum kasih arahan oleh Bapak Keptek, saya ada tugas dari guru penggerak ya, calon guru penggerak ya, tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ya, tentang literasi. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal ini, program saya, mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Kepsek sampaikan kepada Bapak Kepsek. Dipersilakan. Baik. Hujan, kita masih semangat untuk hadir tentang PNN. Sesungguhnya kalau bukan PNN pasti saat sendiri dulu tidak hadir tadi. Sudah berdebat tadi tentang mengenai PNN. PNN yang wajib diselesaikan oleh seluruh ASN yang ada di sini, bahkan seluruh Indonesia, dan batas upload jadwal dan semua kegiatan provisinya 31 Maret. Hingga hari ini kita harus tuntaskan semua, walaupun kita banyak pakaian kita siapkan di rumah, tiket dan sebagainya untuk visual, tapi jangan dianggap kecolong. Ketika hari kami kita pakai putih hitam kan, kita diketahui bahwa kita memanipulasi segala sesuatu. Baik, anak-anak sekalian, kenapa kami dihadirkan di sini terkait dengan tugas akhir daripada tahun 2024 dalam rangka sebagai guru penggerak di
tua yang biasa dipakai untuk di sekolah dan kegiatan kita. Baik, sangat diharapkan apa yang dibahas sebentar, yang dibicarakan dan ditanyakan sesuai dengan kenyataan yang ada di kelas, terutama literasi. Ya, tidak juga harus kita mengarang-arang, tapi kalau memang kendala-kendala yang kita hadapi di kelas seperti itu ya diungkapkan saja, karena ini tidak ada timbal balik daripada kita. Ini cuma ikutan akhir dalam rangka kayak skripsi sudah ini ya, atau laporan akhir kegiatan. Sehingga hari ini kita dikumpulkan Bapak Komite Seturi, hari ini juga Bapak Komite diminta terpadu, kemudian sudah ada Bapak Komite yang ada di sekitar kita bisa hadirkan ini. Itu mungkin dari yang perkataan awal saya untuk kita kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak Kepsek telah menyampaikan arahannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anak yang saya sayangi. Hari ini saya ada kegiatan atau program tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid terkait dengan literasi. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perumusan strategi pelaksanaan program yang ada namanya Bagza. Jadi apa itu Bagza? Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dan pada kesempatan ini saya ada dua saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran. Yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi memahami bacaan di kelas 3, 4, 5, dan 6 sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lalu berikut tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawaban. Nah, jadi di sini karena saya undang, Bapak Ibu sudah hadir, komite dan anak sekalian, jadi kita berdiskusi apa permasalahan yang kita hadapi di kelas masing-masing terkait dengan literasi. Mungkin Bapak Ibu masing-masing kelas bisa menyampaikan selama ini tentang literasi seperti apa. Nah, ini menjadi program saya yang tentunya nanti saya bisa terapkan, dan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu menjadikan saya supaya memantapkan program ini. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, adapun aset kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan dalam hal ini yaitu modal manusia, seperti Bapak Kepala Sekolah, guru, murid kelas. Modal sosialnya ada komunikasi dengan kolaborasi baik antara kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, kenapa guru, kepala sekolah, dan murid? Karena memang ini adalah yang selalu memberikan efek langsung dalam proses literasi. Kepala sekolah sebagai pimpinan yang tentunya kita mengharapkan arahan-arahannya sehingga program literasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan guru tentunya memberikan action langsung berdampak pada siswa. Sedangkan siswa itu sendiri yang tentu yang menerima dampak langsung dalam literasi ini. Nah, itu adalah aset kekuatan kita, dan waktunya saya gunakan hari ini dan tentu penanggung jawab untuk tahapan ini saya sendiri selaku CGP. Nah, oleh karena itu kita sharing saja Bapak Ibu, Ibu Marcel, Ibu Marta, dan teman-teman. Mungkin kita berdiskusi terkait dengan hal-hal yang menarik apa dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Kegiatan seperti apa di kelas masing-masing? Mungkin saya mulai dari kelas 6 kelas 6 barangkali. Silakan Ibu bisa memberikan
sedikit pengalaman Ibu, bagaimana Ibu menerapkan literasi di kelas. Begitu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku wali kelas 6, memang selama ini saya melakukan literasi di kelas dengan membaca buku selama 15 menit sebelum pembelajaran. Terus memang ada beberapa siswa yang belum terlalu lancar membaca. Yang sebenarnya literasi itu bukan hanya membaca saja, tetapi bagaimana anak itu bisa memahami, setelah memahami apa yang mereka baca, terus mereka harus bisa tulis. Itu baru suksesnya literasi. Tapi memang jujur saya di kelas 6 hanya seberapa saja yang sudah bisa begitu untuk literasi. Masih ada 3 orang anak yang masih kurang. Iya. Nah, kira-kira seperti faktor apa menurut Ibu sehingga 3 orang siswa ini Ibu anggap kurang gitu? Menurut pemahaman Ibu? Apakah dari orang tuanya atau apa gitu? Atau keseriusannya seperti itu? Mungkin keseriusan dalam belajar kurang, karena mereka itu kadang tidak terlalu rajin ke sekolah. Oke, siap, tidak terlalu rajin. Itu saja Bu ya? Iya. Terima kasih Ibu kelas 6 ya sudah memberikan pengalaman terkait dengan literasi yang dilakukan di kelas. Terus mungkin kelas 5 bisa diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya agak sedikit bercerita tentang pengalaman literasi di kelas saya di kelas 5. Kalau untuk kelas 5, saya terapkan literasi itu setiap 15 menit sebelum mulai pelajaran. Khusus di kelas 5, dalam kegiatan literasi tersebut itu siswanya sangat antusias. Tetapi masih ada beberapa siswa juga yang dalam khusus tingkat membacanya itu sangat lemah. Jadi saya sebagai guru harus perlu membimbingnya dalam waktu literasi tersebut. Begitu Pak. Untuk faktor yang mempengaruhi itu sudah sama dengan kelas 6 tadi, itu faktor kehadiran ya. Oke, tidak. Terima kasih. Berikut di kelas 3. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya wali kelas 3 dan jumlah anak saya ada 6 orang. Kegiatan literasi itu kami lakukan pagi sebelum kegiatan belajar mengajar, dan selama ini saya memantau perkembangan mereka lumayan. Cuma ada beberapa 1 dan 2 yang masih di tanda baca. Kalau membaca itu tanda baca, titik, koma yang belum terlalu mereka paham. Jadi kedua anak itu ya masih dibimbing terus juga. Kadang-kadang juga masih dibimbing terus. Mungkin kendala-kendalanya ya di rumah juga mereka mungkin kurang fokus juga. Oke, terima kasih atas utangkan gue. Jadi ada beberapa siswa itu mungkin di tanda baca ya. Tetap pasti kita terus konsisten untuk melakukan literasi itu ya. Di kelas 2 silakan Bu. Misalnya di kelas 1. Di kelas 2 ini Bapak. Ya, kalau kelas 2 kita selalu terapkan ini literasi untuk membaca, tapi berikan waktu untuk 15 atau 20 menit. Ya. Nah, tapi yang lancar ini membaca semuanya lancar kalau menurut saya. Ya, tapi masih 2 orang ini. Ya. Tapi belum bisa membaca ini yang satu ini Sama sekali tidak. Mungkin bisa tahu. Oh iya. Iya, sebentar. Oke, kelas 1 dulu. Sebelum teman-teman yang Terima kasih Pak Guru. Kalau menyangkut literasi di kelas 1, memang kami laksanakan juga setiap hari dan setiap jam pertama sebelum mulai pembelajaran. iya.
tapi ada siswa yang terkhusus. Mungkin itu barangkali ekonominya kurang. Oh, faktornya ya. Ya. Jadi huruf saja dia belum bisa satu orang. Jadi kalau menyangkut yang lain, kehadiran juga Iya, salah satu ya. salah satu. Kalau untuk yang lain pas-pas. Iya. Terima kasih Bu. Kelas 1 mungkin ada orang bisa tambahkan tadi yang pendamping kelas 2 Bu Broni bisa sampaikan untuk pemahaman literasi, apakah siswa di kelas 2 itu sudah semua atau bagaimana cara membacanya? Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selama ini saya berdamping di kelas 2 dan menurut pengamatan saya selama di kelas 2 ada satu orang siswa yang kurang. Oh, yang kurang. Iya, yang kurang. Dan faktornya itu karena siswa tersebut tidak rajin datang sekolah. Sekolah ya. Oke, terima kasih. Di kelas 4 ya, pendamping ini saya. Mungkin Ibu dia bisa jelaskan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau di kelas 4 ya, dengan sudah lancar, tinggal Leo ini yang belum. Oh iya. Ya, baik. Memang Leo ini adalah siswa pindahan ya dari SD di Kota. Memang riwayatnya dari guru kelas di SD asal. Memang anak ini dari keseharian orang tua juga jarang belajar, dan pernyataan dari guru kelasnya juga dalam literasi ini atau membaca memang kurang. Jadi dan oleh karena itu kita harus konsisten sudah untuk bagaimana anak Leo ini kita fokus begitu. Nah, saya tanya dulu di anak-anak yang duduk ini, tiap hari guru-gurunya dikasih ajar literasi tidak? Membaca tidak? Ya, dikasih latihan membaca ya? Oke, terima kasih. Jadi pernyataannya sudah betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kelas, jadi siswa juga menyatakan bahwa mereka dilatih tiap hari ya, 15 menit bahkan sampai 20 menit sebelum pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. Nah, tentu program saya tidak mengajarkan Bapak Ibu bagaimana itu literasi, dan memang langkah-langkah Bapak Ibu itu luar biasa. Sudah melakukan program literasi seperti apa yang saya rencanakan. Tinggal apa yang faktor tadi, titik fokus kita pada faktornya. Jadi faktor tadi memang kita harus komunikasi dengan orang tua karena banyak rata-rata tadi yaitu tingkat kehadirannya yang kurang, sehingga mengakibatkan siswa itu kurang dalam membaca. Seandainya siswa itu rajin, pasti seperti teman yang lain ya, mereka bisa membaca. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, dan saya pribadi tentu banyak belajar dari Bapak Ibu yang sudah memberikan pengalaman dalam mendidik anak, terlebih literasi tadi. Nah, oleh karena itu kuncinya kita apa menjadi kekurangan itu harus berkomunikasi kepada orang tua, terlebih kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang tentunya bisa memberikan solusi bagaimana langkah-langkah kita sebagai guru kelas untuk meningkatkan yang namanya literasi. Oke, ada pernyataan khusus dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan hal-hal yang Bapak sudah dengar dari pernyataan masing-masing guru ini? Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak pada di guru sudah mendampingi anak-anak tentang literasi. Sesungguhnya kegiatan seperti ini setiap bulan kita lakukan evaluasi, terutama tentang kegiatan literasi. Karena di bulan ini kita tidak lakukan evaluasi karena berbagai kesibukan dan cuaca yang kurang mengizinkan, dan beberapa dari guru yang lain yang ikut PPG, sehingga kita tidak lagi di bulan ini untuk melaksanakan evaluasi kegiatan literasi kita. Ya, saya dengan mendengar keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang dialami oleh Ibu, barangkali menjadi perhatian khusus kita semuanya, bukan saja perhatian khusus untuk kelas yang bersangkutan,
tapi perhatian khusus kita semuanya bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada sehingga kegiatan literasi kepada anak kita ini bisa baik adanya, karena tanpa literasi yang baik kepada anak itu maka semua mata pelajaran itu akan terhenti dengan sendiri. Dengan kebersihan literasi maka semua kegiatan-kegiatan dan tema-tema berikutnya, tema-tema lain atau mata pelajaran lain akan berjalan dengan baik ketika anak itu lancar dalam literasi, sehingga barangkali menjadi tolak ukur kita, menjadi pedoman kita kira-kira bagaimana ke depannya untuk keluar daripada kendala-kendala yang ada, hingga kegiatan literasi, pemahaman literasi pada kita itu bisa meningkat. Mungkin barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas apa yang disampaikan. Dan tentunya kita sebagai guru harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan situasi yang memang selama ini kita lihat ya, banyak hal-hal yang memang kita tidak sempat melakukan terkait dengan teman-teman dunia ikut PPG, dan situasi kita di sini sering hujan, jadi ada kendala. Tetapi sesungguhnya literasi ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu, sudah dilakukan, tinggal kita memaksimalkan sehingga anak didik kita menjadi anak didik yang mampu ya, bisa membaca dan menulis sehingga bisa menunjang prestasinya. Seperti itu. Kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang saya sayangi. Hari ini saya sudah mendengarkan banyak hal ya, pengalaman Bapak Ibu terkait dengan literasi. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu sudah siap hadir, siap memberikan pengalaman-pengalaman yang baik, sehingga saya mampu juga ke depan untuk menerapkan atau mengimplementasikan praktek-praktek baik yang Ibu sampaikan. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Nanti anak-anak terima kasih banyak kan? Ya, oh ada gula ini. Sedikit yang bodoh. Iya. Kadang sedikit patung. Yang ini sebentar banyak Bapak. Oh, Ya. ya. Silakan Bapak. Mau nggak? Aset yang Orang Bapak. sudah boleh keluar Pak Guru. Iya, ada di Pak Guru. Oh ini ada. Ibu bisa bagi. Kita juga. Iya, kita dulu. Dia sudah ada.